Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat belajar kan? Masih bersama Ustazah Irfi di pembelajaran IPA tema 5. Kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan, perubahan dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan, dan perubahan lingkungan yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Sebelum belajar, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat belajar. Pembahasan yang pertama adalah tentang jaring-jaring makanan. Sebelumnya kita telah belajar tentang rantai makanan. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Coba perhatikan jaring-jaring makanan ini. Jaring-jaring makanan ini terbentuk dari 18 rantai makanan, yaitu 1. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, elang sebagai konsumen 2. 2. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2. 3. Padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. 4. Padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3. 5. Padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. 6. Padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3. 7. Padi sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. 8. Padi sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3. 9. Padi sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. 10. Padi sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3. 11. Pohon sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. 12. Pohon sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3. 13. Pohon sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. 14. Pohon sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3. 15. Pohon sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. 16. Pohon sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3. 17. Pohon sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. 18. Pohon sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perubahan dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Perubahan pada satu bagian dari sebuah rantai makanan akan mengubah bagian yang lainnya. Contoh pertama, jika populasi tupai menurun, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah populasi pohon akan meningkat karena jumlah hewan yang memakan pohon sedikit. Populasi rubah akan menurun karena makanan rubah yaitu tupai jumlahnya sedikit.
Populasi beruang juga akan menurun karena makanan beruang yaitu rubah jumlahnya sedikit. Contoh kedua, jika populasi tupai meningkat, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah populasi pohon akan menurun karena hewan yang memakan pohon yaitu tupai jumlahnya banyak. Populasi rubah akan meningkat karena makanan rubah yaitu tupai jumlahnya banyak. Populasi beruang akan meningkat karena makanan beruang yaitu rubah jumlahnya banyak. Contoh ketiga, jika populasi rubah menurun, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah populasi tupai akan meningkat karena pemangsa tupai yaitu rubah jumlahnya sedikit. Populasi pohon akan menurun karena hewan yang memakan pohon yaitu tupai jumlahnya banyak. Populasi beruang akan menurun karena makanan beruang yaitu rubah jumlahnya sedikit. Contoh keempat, jika populasi rubah meningkat, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah populasi tupai akan menurun karena pemangsa tupai yaitu rubah jumlahnya banyak. Populasi pohon akan meningkat karena hewan yang memakan pohon yaitu tupai jumlahnya sedikit. Populasi beruang akan meningkat karena makanan beruang yaitu rubah jumlahnya banyak. Setiap perubahan yang terjadi akan mempengaruhi rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Pembahasan terakhir adalah tentang perubahan lingkungan yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Perubahan lingkungan dapat terjadi secara alami dan karena kegiatan manusia. Perubahan lingkungan secara alami disebabkan bencana alam berupa gunung meletus dan gempa bumi. Sementara kegiatan-kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem antara lain: 1. Penebangan pohon dalam jumlah besar di hutan. 2. Kegiatan pembakaran hutan untuk membuka lahan. 3. Perburuan hewan hutan yang tidak terkendali serta memperjualbelikan hewan langka yang dilindungi. 4. Pembuangan sampah dan limbah berbahaya tanpa diolah terlebih dahulu. 5. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan. 6. Pembangunan pabrik atau industri. Teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan ini bisa membuat kalian semakin paham. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.